Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita dikumpulkan dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna mengkaji dari sebagian ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan dari perkara itu senantiasa Allah memberikan kepada kita curahan nikmat-Nya, keberkahan dari apa yang kita lakukan. Dan tema kita pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan terangkan satu hadis tentang hakikat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana pada bulan ini juga kadang sebagian dari kaum muslimin itu sangat besar cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kadang di antara mereka ada yang salah menempatkan cinta tersebut. Ya. Di antara mereka ada yang merayakan dari kelahiran Nabi. Ya, misalnya kan? Ya, padahal itu merupakan perkara yang Nabi tidak pernah lakukan. Demikian pula para sahabat, dari orang yang paling cinta kepada Rasulullah, mereka tidak pernah melakukannya. Demikian pula para tabi'in, ya, murid-muridnya para sahabat, para tabi'in juga seperti itu. Ya. Nanti muncul di abad yang keempat Hijriyah, ya, dari perayaan yang seperti itu, yang dasarnya itu karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi berlalu 3 generasi terbaik dari umat ini, mereka tidak pernah merayakan dari hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dan itu dari hal yang telah diterangkan oleh para ulama. Ya. Tidak ada satu ayat pun, mungkin pula satu hadis pun, atau ijma para ulama misalnya, atau qiyas yang menjelaskan tentang bolehnya dari perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan dasar mencintai Rasulullah. Ya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami akan terangkan secara ringkas bagaimana cinta kepada Nabi itu yang benar, agar seorang itu bisa menjadi umat Rasulullah dengan pengikutan yang baik. Dan ingat, pada hari kiamat nanti ada dari sebagian umat Islam itu diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka diantara dari sebab mereka diusir dari telaga, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya engkau Muhammad tidaklah mengetahui apa yang mereka ada-adakan, ya, setelah kamu meninggal. Setelah kamu apa? Meninggal. Ya, termasuk dari perayaan dan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari hal yang diada-adakan, yang Nabi tidak pernah lakukan perkara itu. Sahabat tidak pernah melakukannya. Tabi'in, tabi'ut tabi'in,
Dan para imam juga seperti itu. Dia muncul nanti di abad keempat Hijriah di Mesir. Ya, itu pun yang memunculkan dari orang-orang yang jahil. Yang ketika dilacak dari asal dari silsilah mereka dari orang-orang Yahudi. Dari orang-orang Yahudi. Ya. Dan sebagian dari orang-orang Syiah yang memunculkan perkara itu. Ya. Oleh karena itu kita jangan tertipu ya dengan banyaknya yang merayakannya. Itu bukan ukuran kebanyakan, bukan ukuran kebenaran. Ya. Wa in tuti' aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika engkau ikuti kebanyakan orang di muka bumi, wahai Muhammad, mereka akan sesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, hadis yang kita akan baca di pagi hari ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan juga ada dari hadis Abu Hurairah semaknanya juga dari riwayat yang sahih dari Al-Bukhari Muslim, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ya. Kata Nabi, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai, kata Nabi, aku lebih dia cintai daripada anak-anaknya, kedua orang tuanya, dan manusia semuanya. Manusia semuanya. Ini tema pembahasan kita pada hari ini ya. Sampai Nabi itu lebih kita cintai ya, daripada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Termasuk orang yang paling dekat dengan kita, anak kita misalnya, orang tua kita, ya, istri kita misalnya, atau siapapun yang dekat dengan kita. Kecintaan kepada Nabi itu lebih besar daripada mereka semuanya. Itulah dari lambang keimanan. Ya, perhatikan hadis kita terangkan tadi ya, yang dikatakan oleh Nabi, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Ya. Ini maksudnya bukan dia tidak beriman, dikatakan dia kafir, dia tidak. Ini kata para ulama maknanya yaitu tidak sempurna keimanan ya, salah seorang di antara kalian. Karena kalimat la yu'minu ahadukum dalam hadis-hadis itu ada dua kemungkinan. Ya, kadang memang dia bisa bermakna kekafiran, tidak beriman. Dan kadang yang kedua ini seperti yang di sini ya, dia bisa bermakna tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Ya. Nah, dari maklumi keimanan dari hal yang telah kita sering ulang-ulang ya di banyak tempat, iman secara bahasa dia bermakna at-tasdiq, pembenaran, dan secara dan juga kadang dikatakan oleh para ulama yang lainnya dia bermakna al-iqrar. Ya. Ada menetapkan ya, pengakuan. Adapun secara istilah iman itu diterangkan oleh banyak ulama, yaitu adanya keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan dia adalah perkataan dan perbuatan. Ya. Tapi di situ kalau dikatakan perkataan ada dua macam nanti. Ada perkataan hati, ada perkataan apa? Lisan. Itu tidak ada perentangan ya. Dari sebagian definisi yang diterangkan oleh para ulama. Ya. Yang jelas dia bertambah dan berkurang. Nah, itu definisi iman. Ada bentuknya amalan hati, ucapan lisan, amalan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Termasuk di sini mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan bentuk dari keimanan.
Dari amalan apa itu? Ayo, coba ditebak. Hati, lisan, anggota tubuh. Hati kan? Iya. Mencintai Rasulullah itu bagian dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebelum kita masuk di pembahasan hadis ini lebih jauh lagi, kita tahu dulu dari pembagian cinta itu dalam agama kita ya. Diterangkan oleh para ulama ada 5. Ya. Ada yang pertama, dia merupakan cinta kepada Allah. Ini asal dari kecintaan kita yang paling besar. Seorang dia mencintai Allah, dia dibarengi dengan perendahan diri kepadanya, pengagungan, pemuliaan, ya, pembesaran. Itu dari bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencinta yang pertama. Ada yang kedua, dia mencintai ya, siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kadang dibahasakan dengan bahasa dia cintai seseorang karena Allah. Iya, dicintai seseorang karena Allah. Ya, itu dari ibadah juga. Sebagaimana seorang dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai orang-orang yang beriman. Ya, itu karena wujud cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas dia cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari cinta juga, dia mencintai ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ya, dari agama ini misalnya kan, ada syiar-syiar Islam dari Al-Qur'an misalnya. Ya. Dan atau tuntunan agama yang lainnya. Ya. Dari amalan-amalan soleh dia cintai. Itu bentuk juga dari cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia cinta kepada at-tauhid. Dia cintai solat misalnya kan. Dia cinta zakat, dia cintai puasa, dia cintai haji, dan seterusnya dari ibadah-ibadah dalam agama. Ya, itu dari bentuk kecintaan juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada cinta kepada Allah, itu merupakan dasar dari rukun ibadah. Ya, ada cinta karena Allah, dan ada cinta sesuatu yang dicintai oleh Allah. Bentuknya dari amalan atau ketaatan atau simbol-simbol Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cinta yang keempat, ada cinta yang sifatnya tabiat. Ya. Ada cinta yang sifatnya apa? Tabiat. Itulah cinta kita kepada keluarga misalnya, cinta kepada harta misalnya, cinta kepada ya, hal yang kita suka dari kehidupan dunia ini. Ya, secara tabiat. Secara apa? Tabiat. Ya. Baik. Kemudian cinta yang kelima, ada cinta yang sifatnya kesyirikan. Atau kalau mau diglobalkan, cinta yang sifatnya hal yang diharamkan. Ya. Jadi 3 cinta tadi itu, yang pertama itu dari hal dihitung sebagai ibadah ya. Ya, dari hal yang merupakan ibadah. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya penyempurna. Kalau cinta tabiat, dia merupakan cinta yang asalnya dibolehkan. Ya. Ada cinta yang kelima tadi itu yang diterangkan dari hal yang diharamkan. Nah, di sini banyak masuk di situ dari berbagai macam bentuk cinta. Ya, masuk di situ kesyirikan misalnya. Ya. Atau cinta yang sifatnya hal yang diharamkan selain kesyirikan. Ya, itu dulu luas cukupannya dibahas ya di kalangan ulama. Ya. Saya sebagai contoh ya, seperti cintanya orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka kan. Dikatakan oleh Allah, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah itu tandingan-tandingan. Mereka mencintai selain Allah itu sama dengan cintanya mereka kepada Allah. Ini cinta kesyirikan namanya.
Dia cintai tandingan selain Allah, ya, dibarengi dengan perendahan diri, pembesaran kepadanya, pemuliaan, ya, sama dengan cintanya dia kepada Allah. Ini cinta yang sifatnya hal yang diharamkan dari jenis kesyirikan. Dari jenis apa? Kesyirikan. Ya. Ada juga cinta yang diharamkan, tapi dia tidak masuk kepada kesyirikan. Ya. Apa itu contohnya misalnya? Cinta dilarang situ, tapi dia tidak masuk kepada kesyirikan. Itu diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim di surah At-Taubah, ya, tentang masalah itu. Nah, saya carikan di sini ayatnya. Ya, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum." Ada beberapa golongan disebutkan di situ, ya. Ya, katakanlah wahai Muhammad. Ya. Andai kata ayah-ayah kalian disebut situ ada beberapa golongan. Ya. Anak-anak kalian, harta kalian yang kalian usahakan, sampai diterangkan di akhir ayat, ya, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Maka kata Allah, "Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri." Ya. Nah, maka diancam oleh Allah, maka tunggulah sampai Allah datangkan perkaranya. Ini ketika kecintaan kepada manusia, kepada ayahnya, kepada anak-anaknya, kepada istrinya, ya, kepada hartanya, lebih besar cintanya daripada dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, maka itu dari bentuk cinta yang diharamkan, dari bentuk cinta yang diharamkan. Baik. Maka ini dari sekilas pembagian cinta, ya. Nah, dari sekilas pembagian apa? Cinta, agar kita bisa menempatkan cinta itu dengan benar, dengan mengetahui tadi pembagian cinta yang sudah diterangkan. Ada cinta kepada Allah, ada cinta karena Allah, ada cinta kepada ketaatan yang Allah cintai, ada cinta yang dibolehkan, dan yang kelima tadi ada cinta yang diharamkan. Mungkin dia bisa masuk kepada kesyirikan atau hal yang diharamkan selain kesyirikan. Baik. Ya, kita kembali tadi kepada hadis yang telah kita bahas. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum." Ya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna habba ilaihi, sampai aku, kata Nabi, lebih dia cintai min waladihi, dari anaknya. Anak di sini masuk padanya anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ya, karena diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kata Allah, Allah beri wasiat kepada kalian pada anak-anak kalian. Dikatakan dengan lafaz walad, jamaknya al-aulad. Untuk laki-laki dia dapat dua bagian apa? Perempuan. Ya. Jadi anak-anak di sini masuk laki-laki ataupun perempuan. Nah, kemudian dikatakan di situ wa walidihi, dan kedua orang tuanya. Masuk di situ ayah dan ibunya. Ya. Walaupun ibu kadang lebih besar, ya, cinta kita kepada ibu daripada kepada apa? Ayah. Nah. Kemudian dikatakan di situ wan nasi ajma'in, dan manusia semuanya. Nah, di sini masuk semua manusia. Apakah itu pamannya, ya, atau keluarganya yang lainnya, misalnya saudaranya, sampai dirinya sendiri. Ya, sampai dirinya apa? Sendiri, harusnya lebih didahulukan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirinya sendiri. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ya, dari kisah Umar bin Khattab. Ya, beliau pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Atau kata Umar ketika itu sebelumnya, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Kata Umar, perhatikan kata Umar ya. Dia panggil, ya Rasulullah, sungguh kamu itu lebih aku cintai dari segala sesuatu, ya, kecuali dari diriku sendiri. Ya. Jadi Umar sudah mendahulukan cintanya kepada Rasulnya lebih besar di atas cinta seluruh manusia. Tapi dia perkecualikan awalnya dirinya. Illa min nafsi. Ya. Kecuali dari diriku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La walladhi nafsi biyadi hatta akuna habba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar. Ya. Demi jiwaku yang ada di tangannya, demi Allah. Ya. Sampai aku itu lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Ya. Maka di situ Umar berkata lagi ketika itu, "Nam, fa innahu al-ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Ya, kata Umar ketika itu, sesungguhnya demi Allah, atau kata beliau, sesungguhnya sekarang demi Allah, kamu ya Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Daripada diriku sendiri. Ini baru betul cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mirip dengan hadis yang telah kita bacakan tadi itu. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dipahami ya? Baik. Sekarang mungkin ada yang bertanya, apa hukum kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, tadi kan sudah diterangkan di situ ya. Itu isyarat tentang wajibnya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang telah kita bacakan tadi itu. Nah, karena dibentuk dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus sekarang kalau ada yang bertanya lagi, kenapa kita mencintai Rasulullah? Ya, di atas segalanya dari manusia ini. Ya, itu dijawab oleh para ulama dengan beberapa jawaban. Jawaban yang pertama, karena itu dari hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan tuntunan Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Karena Allah memerintah untuk hal tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, karena itu dari bentuk keharusan dari keimanan. Dari bentuk keharusan dari apa? Keimanan. Ya. Tadi kan sudah kita baca hadisnya kan? Nah. Di sebagian hadis yang lain diterangkan di situ lafaznya walladzi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi, demi yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya, daripada hartanya, daripada anaknya, dan dari manusia semuanya. Ini mempertegas kembali ya hadis yang telah kita terangkan. Jadi dari alasan yang kedua, dia dari bentuk keharusan dari keimanan. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, di atas segalanya dari manusia ini. Karena beliau itu adalah orang yang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Ya. Ini ada fikih juga. Jadi kalau ada orang yang dibedakan oleh Allah, diangkat derajatnya, ditinggikan oleh Allah, itu hendaknya kita mencintainya. Hendaknya kita apa? Mencintainya. Nah. Kemudian yang keempat, dari alasan kenapa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri itu sangat cinta kepada kita. Ya. Sangat cinta kepada umatnya. Itu diterangkan dalam surah Taubah di ayat yang terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum
bil mu'minina raufur rahim. Ya. Kata Allah, sungguh pasti telah datang kepada kalian seorang rasul, ya, dari diri-diri kalian. Ya, rasul ini sifatnya diterangkan oleh Allah. Azizun alaihi ma'anittum. Ya, sangat berat pada apa yang memberatkan kalian. Ya, sangat bersemangat pada kalian mendapatkan hidayah. Dan beliau terhadap orang-orang yang beriman itu rauf lagi rahim. Ya. Nah, mengasihi lagi menyayangi. Dipahami ya? Nah, mungkin di antara sebab juga kenapa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah orang yang paling cinta kepada umatnya. Kemudian jawaban yang kelima juga, kenapa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, karena beliau itu adalah orang yang paling bersemangat, bersungguh-sungguh, ya, mengeluarkan umatnya itu, manusia ini, dari kegelapan menuju kepada cahaya. Ya, menuju kepada apa? Cahaya. Itu kan diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Ya. Minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah orang yang telah mengutus pada ummiyin ini seorang rasul, ya, umat Islam ya, seorang rasul dari mereka. Rasul ini dia bacakan kitab-kitab Allah, dia bacakan kitab Allah, yatlu alaihim ayatin. Dia bacakan ayat-ayat Allah, ya. Wa yuzakkihim, disucikan mereka. Padahal mereka itu dahulu berada dalam, ya, kesesatan yang sangat nyata. Ya, di zaman jahiliyah kan, kegelapan, di atas kegelapan. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara itu. Ya, menjelaskan agama ini, ya, menerangkannya kepada manusia sehingga mereka berada di atas cahaya. Maka ini 5 di antara sebab kenapa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena dari perintah Allah, yang kedua dari keharusan keimanan, yang ketiga karena Nabi itu dibedakan oleh Allah di atas yang lainnya. Karena beliau orang yang paling mencintai umatnya dan paling bersemangat, ya, bersungguh-sungguh untuk menunjuki umatnya kepada jalan hidayah. Nah, mungkin di antara dari alasan-alasan kenapa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kewajiban ya untuk kita semuanya. Ya. Saya bacakan beberapa ayat juga di sini yang diterangkan oleh para ulama. Ada sebagian ayat di sini ya tentang wajibnya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat di surah Al-Ahzab ya, ayat yang ke-6, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi itu lebih berhak, ya, lebih utama terhadap orang-orang yang beriman daripada diri-diri mereka sendiri. Ya, lebih utama untuk dicintai, didahulukan, dan seterusnya. Maka ini kata para ulama di antara ayat yang menjelaskan tentang wajibnya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang telah kita bacakan itu dari hadis yang menunjukkan akan perkara itu juga. Baik. Satu masalah terakhir lagi yang kita akan bahas di sini tentang apa ciri-ciri seorang dia telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting ya. Ya. Tidak hanya sekedar kita mengakui saja. Jadi tidak cukup hanya pengakuan ya. Oh, saya cinta sama Nabi. Apa dalilnya kau cinta sama Nabi? Saya rayakan hari kelahirannya. Ini tidak betul cintanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diterangkan oleh para ulama di antara ciri seorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dia mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segala sesuatu dari manusia ini. Iya. Tadi sudah diterangkan ya dalam masalah cinta, dalam masalah pengikutan.
Nah, didahulukan Rasulullah di atas yang lainnya. Di atas yang lainnya. Itu diterangkan dalam surah Al-Hujurat. Ayat yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah." Ya orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Ya, dipahami ya? Ini dari apa tadi? Ciri seorang ketika dia telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ciri yang kedua, dia punya adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa itu adab-adabnya? Dia ketika baca Nabi, dia baca nama Nabi, misalnya dia bersalawat. Ya. Itu dari adab. Ya. Dia tidak panggil Rasulullah dengan namanya sendiri misalnya. Muhammad begitu tidak boleh ya. Ya. Itu dilarang dalam agama kita. Nah, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a'i ba'dikum ba'dhan. Kata Allah, jangan kalian jadikan panggilan pada Rasul sama dengan panggilan kalian kepada yang lainnya. Ya. Ini ditegur ya sebagian sahabat ketika itu dari orang-orang Arabi atau orang-orang kafir ketika itu juga. Kalau mereka panggil Rasulullah, dia panggil dengan namanya yang Muhammad. Nah, itu dia artinya dia kurang beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini dari ciri seorang, dia cinta kepada Rasulullah. Dia dahulukan Rasulullah di atas segalanya dalam masalah pengikutan, cinta. Kemudian dia punya adab. Ya, adab di antara tadi sudah diterangkan. Ketika dia lewat nama Nabi, dia bersalawat. Dia baca nama Nabi, ya, dia gandengan dengan Rasulullah dengan gelarnya. Nah, itu di antara dari adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di antara adab juga itu seorang dia muliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perhatikan Imam Malik rahimahullah taala itu ya. Beliau ketika berada di majelis, beliau memakai pakaian yang paling bagus. Ya. Memakai pakaian yang paling apa? Yang paling bagus. Ya. Ini yang mau dibaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka beliau senantiasa tampil dengan keadaan yang paling baiknya. Ya. Ketika ingin membacakan hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu di Masjid Nabawi. Nah, kemudian di antara juga dari ciri seorang dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia taati apa yang beliau perintahkan, dia jauhi apa yang beliau larang, dan dia benarkan apa yang beliau kabarkan. Ya, perhatikan kisah Abu Bakar As-Siddiq itu ya. Beliau kenapa digelari As-Siddiq? Ya, karena hanya beliaulah ketika itu yang pertama kali membenarkan Nabi itu Isra, ya, berjalan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tembus ke Sidratul Muntaha dan kembali ke dunia sebelum subuh. Sebelum apa? Subuh. Nah, orang-orang Arab ketika itu sudah katakan ini tidak mungkin. Ya, ada manusia bisa seperti itu. Berjalan dari Masjidil Haram ke Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, ya, dan turun kembali ke dunia sebelum subuh. Ya, di situ kata Abu Bakar As-Siddiq, ada kata beliau kabarkan yang lebih jauh daripada itu, aku akan benarkan dia. Aku akan apa? Benarkan. Kenapa perlu diherankan perkara itu kan? Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita benarkan apa yang beliau kabarkan. Tidak perlu diherankan, ditakjub di situ misalnya, tidak mungkin dan seterusnya. Dipahami ya? Baik. Bagian dari sebagian ciri-ciri seorang ketika dia telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara ciri yang lain juga dia mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat dari apa yang beliau tuntunkan dalam perkara ini. Tapi ini sekilas dari mungkin sebagian pembahasan dari materi pada pagi hari ini ya, dari hakikat
cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah diterangkan ada poin-poin pembahasan di situ tentang hukum kita cinta kepada Rasulullah, mengapa kita mencintai beliau, ya, dan apa ciri-ciri kita sebagai umat yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi segera itu dulu dari akhir majelis, mungkin banyak kekurangan. Ya. Sudah waktu ya? Yang berapa sekarang? Sudah waktu? Hah? Berapa menit lagi? Silakan, ada yang tanyakan dari pelajaran? Kalau tidak ada, kita sempurnakan faedah dari hadis tadi. Nah. Tadi kan sudah kita bahas tadi ya, apa ciri seorang dikatakan telah mencintai Rasulullah. Jadi ulang tadi apa yang pertama? Mendahulukan beliau di atas segalanya dalam masalah cinta, masalah pengikutan, ya, seperti itu ya. Ya. Yang kedua tadi apa? Seorang dia beradab ada Rasulullah. Lewat nama Nabi dia bersalawat. Ya. Dia panggil Nabi dengan gelarnya, bukan dengan namanya. Dipahami ya? Ketika dia baca hadis Nabi, dia tampil dengan pakaian yang paling bagusnya. Ya. Itu dari adab. Apalagi dari ciri seorang, dia ikuti perintah Nabi, dijauhi larangannya, dia benarkan apa yang beliau kabarkan, dan dia tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa? Syariat yang Nabi apa? Tuntunkan. Ada ciri yang lain lagi diterangkan oleh para ulama, dia senang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia senang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak senang ketika Nabi itu direndahkan, ya, dihina. Tapi dia senantiasa apa? Ya, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diterangkan dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim ya. Nah, ada ayat-ayat tapi saya tidak baca karena pembahasannya agak ringkas ya. Dan kita simpulkan dari sebagian dari faedah hadis. Yang pertama dari hadis tadi itu diterangkan kepada kita dari faedahnya. Di sini diterangkan kepada kita wajibnya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua dari faedah hadis diterangkan kepada kita dari ya, amalan itu ya, itu bagian dari keimanan. Amalan hati itu bagian dari apa? Keimanan. Tadi sudah diterangkan ya. Kemudian yang ketiga dari faedah hadis yang telah kita bahas. Dan wajibnya mendahulukan kecintaan pada Rasulullah SAW di atas manusia yang lainnya. Ya. Kemudian juga di antara faedah hadis yang telah kita terangkan, kita simpulkan saja dari sebagian faedah ya. Hendaknya seorang itu dia mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia cinta kepada Rasulullah, itu kan ada keharusan juga dia mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara faedah hadis juga di sini ya, bolehnya seorang dia mencintai anaknya, dia mencintai keluarganya, orang tuanya, ya, tapi ingat tadi dijaga porsinya ya, dijaga porsinya. Cintanya pada Rasulullah hendaknya lebih besar di atas segalanya. Ya. Ini kita tidak bahas ini cinta kepada Allah ya. Kalau cinta kepada Allah itu tidak usah dibahas lagi. Dia lebih besar lagi di atas cinta kepada apa? Rasul. Tadi itu kan kita bahas kalau dibandingkan dengan manusia yang lain. Kalau cinta kepada Allah itu kan ibadah namanya. Ya, dari rukun-rukun ibadah tentu lebih besar lagi daripada cinta kita kepada manusia. Baik. Ini sebagian dari faedah hadis ya yang bisa diterangkan pada segera itu dulu dari akhir majelis.
banyak kekurangan, semoga ada manfaatnya. Dan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.